Tayamum ini sebagaimana yang sudah pernah disampaikan hanya ada di dalam syariat Islam. Tidak ada di dalam syariat-syariat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi adanya tayamum, nanti kita akan bahas hadis secara khusus yang dimana Nabi kita SAW beliau menyatakan adanya tayamum itu karena sebab aku, bukan karena sebab umat, bukan karena sebab hukum, tapi karena sebab adanya Nabi. Allah ingin ringankan semua yang terkait dengan umat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua yang mudah-mudah yang diberikan rukhsah bagi kita itu semuanya karena Nabi Muhammad, bukan karena Allah melihat kita. Tapi karena Allah Ta'ala saking sayangnya, cintanya kepada Rasulullah SAW, maka Allah berikan juga kepada umatnya. Karena umatnya dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mencintai umatnya, maka Allah berikan kemudahan itu juga kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya yang dimudahkan adalah at-tayammum, masalah tayammum. Hadis ini masyhur, sangat populer di kalangan muhadditsin. Saya dapati di beberapa kitab hadis, di antaranya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang dilahirkan pada tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Isa Tirmizi di dalam Jami' Sunannya yang dilahirkan pada tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban fi sahihih, di dalam sahihnya yang dilahirkan pada tahun 270 Hijriah. Dan derajat hadis ini adalah sahih. Derajat hadis ini sahih menurut Imam Muslim dan menurut ulama-ulama seperti Al-Imam An-Nawawi yang menjelaskan syarah Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya bi sittin." Saya diberikan kemuliaan 6 hal yang tidak dimiliki oleh seluruh para nabi. Ini bukan litahsir atau litahdid atau litaksir, bukan berarti kemuliaan Nabi hanya 6 dibanding nabi-nabi lain. Banyak, tidak bisa terhitung kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi-nabi yang lain. Namun ini sebagian yang menunjukkan kemuliaan Nabi secara khusus yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu maksud daripada sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan Nabi, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang paling tertinggi apa? Allah Ta'ala menciptakan makhluk yang bernama Sayyiduna Muhammad. Itu adalah satu kemuliaan yang paling Allah muliakan, yaitu menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dikatakan di dalam Maulid Burdah, kalau ingin menjelaskan dan menguraikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak bisa dibuat batasan, tidak bisa dibuat pangkat khusus yang membatasi kemuliaan Nabi, karena kemuliaan Nabi tidak ada batasannya. Kemuliaan Nabi tidak ada tandingannya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'bir anhu na'tikun bifami. Sesungguhnya kemuliaan Rasulullah tidak ada batasan, kata Imam Al-Busiri. Tidak ada batasan, laisa lahu haddun fayu'bir anhu na'tikun bifami. Bahkan
seorang sastrawan, seorang punjangga yang mahir memuji dengan sajak-sajaknya, dengan syair-syairnya, jika dia mengubah puisi ataupun sajak-sajak yang indah untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan mampu menguraikan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan begitu tingginya derajat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama-ulama yang pakar di dalam bidang prosa, puisi, sajak, mereka paham cara memuji Nabi. Mereka mengatakan anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau matahari, engkau rembulan. Pujian yang semacam ini di dalam ilmu balaghah disebut dengan tashbih baligh. Tashbih yang sangat tertinggi. Penyerupaan sangat tertinggi, baligh. Kenapa sangat tertinggi? Karena biasanya menyerupakan sesuatu menggunakan kata seperti atau menggunakan kata bagaikan. Harusnya anta kasyamsin, anta kabadrin, engkau bagaikan matahari, engkau bagaikan rembulan. Itu menyerupakan seseorang dengan keindahan. Biasanya pakai huruf kaf. Kasyamsin, kabadrin, adatul tashbih dalam ilmu balaghah, ilmu bayan. Di dalam bab tashbih disebut dengan huruf adat tashbih. Tapi ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak layak mengatakan seperti atau bagaikan. Karena Nabi Muhammad lebih indah dari matahari. Karena Nabi Muhammad lebih indah dari rembulan. Kalau seperti berarti matahari lebih indah. Kalau seperti berarti rembulan lebih indah. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta nurun fauqa nurin. Engkau lebih indah dari matahari, engkau lebih indah dari rembulan. Maka dihapus huruf kaf untuk menunjukkan bahwa matahari itu mengambil keindahan Nabi Muhammad. Bulan itu yang indah mengambil keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu indahnya ulama memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam ilmu bayan itu bab namanya bab tashbih. Bab tashbih itu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang sifatnya lebih kuat. Biasanya seperti itu. Tapi kalau Nabi Muhammad yang dipuji terbalik. Segala sesuatu mengsifati keindahan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sumber keindahan. Semua yang indah mengambil keindahan, kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan tashbihun balik. Ada tashbihun mursal, ada tashbihun mujmal, ada tashbihun mufassal, ada tashbihun balik. Nah, pujian kepada Nabi masuk kepada tashbihun balik, puncak dari penyerupaan. Karena tidak ada lagi yang bisa berada di atas Nabi. Tidak ada lagi. Fauqan Nabi Allah, kata ulama. Di atas Nabi hanya Allah. Di atas lagi tidak ada. Allah paling tertinggi. Di bawah Allah, Allah ciptakan sesuatu yang paling hebat, paling indah, paling mulia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu haddun fayu'bir anhu natiqun bifami. Kemuliaan Nabi tidak ada batasannya. Tidak bisa dibatasi. Sangat mulia, sangat agung. Sehingga ulama-ulama terdahulu di kalangan ahli hadis mereka berusaha menguraikan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Dibuatlah kitab-kitab khusus yang membahas tentang fadail Nabi Muhammad SAW. Ada satu kitab berjudul Mirqatul Mafatih, syarah dari Mishkatul Masabih. Di situ ada satu fasal ditulis bab fadail Sayyidina atau bab fadail Sayyidir Rasul, bab kemuliaan pemimpin ar-rusul, bukan ar-rasul, ar-rusul, pemimpin para rasul, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah,
Beliau juga menulis kitab Fadail, kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Al-Wafa bi Fadailin Nabil Mustafa. Isinya hanya membahas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Syekh Yusuf An-Nabhani menulis kitab 2 jilid dalam cetakan yang lainnya 3 jilid. Isi kitab 3 jilid hanya membahas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berjudul Jawahirul Bihar fi Fadailin Nabil Mukhtar. Yang luar biasa, ketika saya membaca kitab tersebut, ada satu bab yang diriwayatkan oleh seorang ulama Afghanistan bernama Syekh Mullah Ali Qori. Ini ulama Hanafi, tapi pernah belajar kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ulama sekitar abad 9 Hijriah. Beliau mengatakan dalam riwayat tersebut, dalam kitab Jawahirul Bihar fi Fadail Nabil Mukhtar, ada seorang ulama menjelaskan bahwa pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah. Nabi Muhammad rindu kepada seluruh para nabi dan berdoa kepada Allah agar Allah menghadirkan seluruh para nabi untuk bertemu Nabi Muhammad. Itu permintaan Nabi. Dan kita ketahui ketika Nabi meminta sesuatu, Allah Ta'ala akan memberikan apa yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Maka Allah mengijabah permintaan tersebut. Tapi yang unik, yang luar biasa, Allah Ta'ala perintahkan seluruh para nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu mereka diperintahkan mendatangi Nabi Muhammad. Padahal jumlah mereka banyak. Nabi yang meminta harusnya Nabi yang diperintahkan untuk bertemu dengan mereka. Tapi sebaliknya, Nabi Adam dan seluruh para nabi sampai kepada Nabi Isa, mereka diperintahkan oleh Allah untuk datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan semua para nabi datang. Mereka silaturahmi kepada Rasulullah satu persatu. Yang luar biasa, Syekh Mullah Ali Qori memberikan komentar, kenapa Allah perintahkan seluruh para nabi untuk datang menemui Nabi, bukan sebaliknya. Nabi yang meminta, maka Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk bertemu dengan mereka. Tapi terbalik, justru mereka semuanya yang diperintahkan bertemu dengan Nabi. Karena Nabi adalah rajanya para nabi, dan nabi-nabi lainnya adalah bawahannya Nabi Muhammad SAW. Maka layaknya bawahan itu yang datang kepada bosnya, bawahan itu yang datang kepada rajanya. Di sini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul. Alal itlaq, secara mutlak. Ulul azmi dijelaskan oleh ulama, setelah Nabi Muhammad yang paling mulia siapa? Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim yang paling mulia Nabi Musa. Setelah Nabi Musa Nabi Isa. Setelah Nabi Isa Nabi Nuh. Maka Nabi membuat salawat pujian kepada Nabi Ibrahim, namanya As-Salawatu Al-Ibrahimiyah. Kita belum pernah dengar As-Salawatul Adamiyah, As-Salawatu Nuhiyah, As-Salawatu Idrisiyah. Tapi yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi As-Salawatul Al-Ibrahimiyah. Karena setelah Nabi Muhammad yang paling mulia di kalangan para nabi adalah Nabiullah Ibrahim. Dan yang kedua, ada hubungan kekerabatan nasab yang bersambung kepada Nabi Ibrahim. Saking cintanya Nabi Muhammad dan saking memuliakannya Nabi Muhammad kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Muhammad memiliki anak laki-laki yang lahir, Nabi Muhammad berikan nama Ibrahim. Meninggal dunia di usia yang masih sangat kecil. Ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad percikan atau sirami air di atas kuburannya. Jadi menyirami air di atas kuburan itu adalah amalan Nabi Muhammad SAW. Disirami, Syekh Nawawi mengatakan disirami tujuannya tafaulan, berharap mudah-mudahan kuburan itu menjadi dingin sebagaimana dinginnya air.
Maka disiramilah kuburan putra beliau yang bernama Ibrahim, disiram oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, fuddiltu, saya diberikan kemuliaan, alal anbiya, melebihi seluruh para nabi, bisittin, 6 hal. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim, saya diberikan jawami'al kalim. Di sini terjadi beberapa penafsiran di kalangan para ulama. Di dalam Syarh Sunnah mengatakan jawami'al kalim adalah Al-Quran. Al-Quran itu firman Allah yang singkat, tidak terlalu panjang ketika menjelaskan sesuatu, tapi jika ditafsirkan bisa berjilid-jilid. Itu menunjukkan Al-Quran adalah jawami'ul kalim, singkat ucapannya tapi ilmu sangat dalam di dalam setiap ucapan-ucapan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua yang dijelaskan oleh para ulama, jawami'ul kalim artinya ucapan yang sedikit tapi maknanya sangat luas. Tapi tidak diartikan Al-Quran, diartikan adalah hadis Nabi, sunnah Nabi yang Nabi sabdakan. Sebagaimana pepatah mengatakan, khairul kalami ma qalla wa dalla. Ucapan yang paling baik sedikit tapi berisi. Pendapat ketiga mengatakan makna jawami'ul kalam, bahwa Nabi mampu berbicara dengan logat-logat seluruh suku Arab. Bangsa Arab memiliki bahasa-bahasa daerah masing-masing. Mereka disatukan dengan bahasa Fusha. Al-Quran menggunakan bahasa Fusha. Hadis Nabi menggunakan bahasa Fusha. Kitab-kitab mufassirin, muhaddithin, wal fugaha, wal asfiya, wal muwarrikhin, kitab-kitab yang ditulis oleh ahli tafsir, ahli hadis, ahli fikih, ahli sejarah juga menggunakan bahasa Fusha. Namun bangsa-bangsa Arab lainnya, mereka berbicara memiliki bahasa-bahasa dan lahja-lahja daerah mereka masing-masing. Sebagaimana kita Indonesia punya bahasa Indonesia. Siapapun dia yang berbahasa Indonesia, dia pergi kemanapun di Indonesia, dia menyampaikan bahasa tersebut. Mayoritas orang-orang yang berada di negara Indonesia paham bahasa tersebut. Tapi ketika berbahasa daerah, maka setiap daerah punya bahasa tersendiri. Kurang lebih seperti itulah suku-suku Arab, mereka punya bahasa-bahasa amiyah, bahasa-bahasa daerah. Yang luar biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan dakwah kepada setiap suku-suku Arab yang memiliki bahasa daerah yang berbeda satu dengan lainnya, Nabi berdakwah menggunakan bahasa daerah tersebut. Jika suku ini menggunakan bahasa daerah A, Nabi akan mendakwakan dengan bahasa daerah A. Jika suku Arab ini mereka menggunakan bahasa daerah B, Nabi akan menyampaikan dengan bahasa Arab daerah B. Dan itu ditulis oleh ulama. Itu. Makanya ada satu hadis itu kami cari bingung. Lastu dadadan minad dadadi. Itu di kamus gak dapat itu. Lastu dadadan. Ternyata itu bahasa daerah, bukan bahasa Fusha. Dadadan artinya apa? La'ab. Saya bukan orang yang hobinya suka bermain. Itu dadadan. Itu adalah bahasa daerah. Bahkan sahabat-sahabat Nabi tidak paham itu dadadan itu apa. Sehingga dibuat penelitian kata dadadan itu apa oleh Imam Said Muhammad Murtada Az-Zabidi, Al-Imam Ibnu Manzur. Mereka cari tahu nih dadadan artinya apa, dibuatkan komentar, oh artinya al-la'ab, yaitu bermain. Nah, Nabi paham itu bahasa-bahasa daerah dari seluruh suku-suku Arab yang ada. Padahal Nabi belum pernah ke sana. Tapi Nabi bisa berbahasa seperti bahasa mereka. Itu yang dimaksud jawami'ul kalim. Pendapat ketiga. Pendapat keempat, yang dimaksud jawami'ul kalim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa berbahasa seluruh bahasa manusia. Itu disebut jawami'ul kalim. Nabi sebenarnya mampu berbahasa seluruh bahasa dunia ini, seluruh bahasa yang digunakan oleh manusia. Itu Rasulullah SAW
bahkan berdakwah kepada bangsa jin menggunakan bahasa jin. Nabi menyampaikan kepada malaikat menggunakan bahasa malaikat. Berdialog dengan malaikat menggunakan bahasa malaikat. Itu dibahas di dalam kitab Imam As-Suyuti berjudul Al-Habaik fi Akhbaril Malaik, yang membahas tentang alam malaikat, ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang dilahirkan tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah. Itu makna Jawami'ul Kalim. Nah, Jawami'ul Kalim ini Allah Ta'ala hanya berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Nabi katakan, u'titu Jawami'al Kalim. Saya diberikan Jawami'al Kalim. Dan apa yang Nabi sampaikan itu kadang-kadang hanya satu kata bisa masuk ke dalam sanubari, bisa masuk ke dalam hati. Karena punya magnet yang kuat di dalam spiritualnya Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ma kharaja minal janan dakhalal janan wa ma kharaja minal lisan la yuzawizul adhan. Setiap nasihat atau ucapan yang sumbernya dari hati akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau ucapan itu hanya ada di lidah saja, bukan dari hatinya, maka ucapan itu hanya melewati telinga saja. Dan itu Nabi SAW kadang-kadang tanpa menyampaikan dengan dakwah lisan, baru melihat wajahnya Nabi, mereka sudah tertarik terhadap agama Islam. Mereka masuk ke dalam agama Islam hanya sekedar memandang wajahnya Nabi Muhammad SAW. Seperti orang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Itu masuk Islam hanya lihat wajahnya Nabi. Faji'tu fin nasi li'anzura ila wajhihi falamma ra'aitu wajhahu qad alimtu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Ketika Nabi datang ke kota Madinah, saya ingin melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika saya menatap wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya yakin ini wajah bukan wajah pendusta. Itu kata Abdullah bin Salam. Akhirnya masuk ke dalam agama Islam. Itu yang pertama, yaitu jawami'ul kalim, diberikan jawami'ul kalim. Yang kedua, Nabi katakan saya diberikan apa? Kelebihan nusirtu birru'bi. Diberikan pertolongan dengan rasa takut. Maksudnya, jika ada musuh yang ingin berperang melawan Nabi, itu 1 bulan sebelum berperang mereka sudah ketakutan. Belum menghadap Nabi, sebulan sebelum terjadi peperangan itu mereka sudah gelisah. Sampai dikatakan di dalam kitab Raudul Unf karya Abul Qasim As-Suhaili menyebutkan dalam kitab tersebut, sehingga mereka itu berperang itu susah tidur. 1 bulan itu sudah dibuat janji. Mereka di zaman itu kalau berperang kan dibuat janji. Kita ketemu di mana? Tanggal berapa? Biasanya sudah diinfokan itu. Nah, ini musuh-musuhnya Nabi Muhammad sebulan sebelum perang tidak bisa tidur. Dan itu pengaruh secara psikis, pengaruh secara stamina, pengaruh secara daya tahan tubuh. Mereka menjadi lemah, konsentrasinya terganggu karena tidur itu tidak bisa. Mereka tidak bisa tidur. 1 bulan sebelum perang. Tapi hebatnya sahabat-sahabat Nabi, besok perang masih tidur nyenyak. Tidurnya enak semua. Padahal besok perang. Bahkan dikatakan ada seorang sahabat dibangunkan dari tidur langsung perang. Padahal waktu perang sudah tiba tuh, dibangunkan, ayo sudah mulai perang, baru dia bangun tidur. Ini luar biasa. Mau perang bisa tidur nyenyak. Dan Allah abadikan di dalam Al-Quran, idh yughashshikum an-nu'as amnatan minhu. Dia Allah yang menyelimuti kalian para sahabat untuk bisa tidur nyenyak sebagai keamanan dan kenyamanan bagi kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian. Sebaliknya musuh-musuh tidak bisa tidur karena Allah berikan rasa takut. Sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba. Kami berikan ke dalam hati orang-orang kafir, musuh-musuhnya Nabi, ar-ru'ba, rasa takut. Ketakutan yang luar biasa ketika ingin berperang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan, an-nu'as fil ghazwa ni'mah
wan nu'as fi sholati nikmah. Kalau mengantuk ketika mau berperang itu nikmat. Kenapa nikmat? Dia bangun fresh, segar. Tapi kalau mengantuk ketika dalam sholat itu adalah azab, kata beliau. Mengantuk ketika perang adalah nikmat, mengantuk ketika sedang sholat adalah azab. Ni'mah wa nikmah. Kalau ni'mah nikmat, kalau nikmah azab. Itu kelebihan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan di dalam kitab Sirah As-Sirah Ibni Hisham, Sirah li Ibni Hisham meriwayatkan ada seorang yang datang menemui Nabi ketika Fathul Makkah. Baru lihat wajahnya Nabi, dia gemetaran. Jalan kaki seakan-akan tidak mampu melangkahkan. Hanya melihat wajahnya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, hawwin alaika. Tenang, jangan kamu takut. Tenang. Fa ana lastu bimalikin wala jabbarin. Saya ini bukan raja. Dan saya bukan diktator, orang yang kejam bukan. Inna ma'ana ibnu mra'atin min Quraisyin kanat ta'kulul qadid di Makkah. Saya hanya seorang anak laki-laki yang terlahir dari seorang wanita Quraisy yang biasa memakan daging-daging kering. Itu tawadunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menenangkan orang yang ketakutan. Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Man ra'ahu badihatan habah wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Kalau kita lihat datangnya Nabi secara tiba-tiba membuat semua orang yang melihat akan takut karena wibawa yang begitu luar biasa. Tapi kalau sudah duduk bergaul dengan Nabi Muhammad SAW dan sudah mengenal Nabi Muhammad, ahabbah, pasti orang itu akan jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan Nabi yang kedua, nusirtu birru'bi. Yang ketiga Nabi katakan, uhillat lil ghanaim. Saya dihalalkan mengambil harta rampasan perang. Kalau Nabi Muhammad halal, nabi-nabi lain tidak halal. Namanya ghanimah, bentuk jamaknya ghanaim. Bahkan ada satu surat namanya surat harta rampasan perang. Namanya surat Al-Anfal. Al-Anfal itu artinya rampasan harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Kul al-anfal lillahi war rasuli. Mereka bertanya kepadamu hukum harta rampasan perang. Allah Ta'ala menjawab, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh manusia bahwa harta rampasan perang itu halal bagi Allah dan bagi Rasulullah. Nabi-nabi lain dilarang. Jadi habis perang, musuh kalah, nah harta-hartanya itu halal untuk dirampas. Itu bukan pencurian, bukan. Memang undang-undang yang berlaku di zaman itu seperti itu. Sebagaimana ada maling masuk ke rumah kita, dia bawa parang, dia mau bunuh kita ketika di dalam rumah, tapi kita berhasil menang duel ketika itu. Akhirnya dia lari, meninggalkan parangnya. Apakah parangnya mau dikembalikan kepada si maling itu? Nanti besok dia balik lagi? Harus dirampas, harus diambil. Itu analogi daripada ghanimah, harta rampasan perang. Begitu. Dan itu halal untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya. Di zaman dahulu Nabi ceritakan ada seorang Nabi, ghaza nabiyun minal anbiya, fajama'al ghanaim, faja'at narun litakulaha. Ada seorang nabi dari nabi-nabi terdahulu. Rasulullah punya adab, tidak sebut nama nabinya. Padahal Nabi tahu tuh. Karena diajarkan kepada kita beradab kepada para nabi. Kalau Nabi Muhammad menyebutkan hadis Nabi Ibrahim itu berdusta 3 kali dusta, itu bahasa sesama para nabi. Bukan kita yang masuk ke situ. Para nabi itu tidak ada yang berdusta. Nah, di dalam Aqidatul Awam itu, kitab induk yang sangat dasar membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, itu kan disebut sifat wajibnya para nabi ada 4. Salah satunya apa? As-sidqu. Semua para nabi jujur, gak ada yang berdusta.
Malahan mustahilnya, sifat mustahilnya para nabi al-kizbu, berdusta. Tapi di hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan Nabi Ibrahim berdusta 3 kali dusta. Itu bukan dusta yang dipahami oleh kita. Itu bahasa para nabi menggambarkan sesuatu yang bukan kedustaan bagi mereka itu merasa itu dusta. Di dalam Al-Quran disebut wa asa Adamu rabbahu. Berani terjemahkan? Wa asa Adamu rabbahu. Nabi Adam bermaksiat kepada penciptanya Allah. Ini kalau kita terjemahkan, ini masuk su'ul adab. Nabi Adam saja maksiat kepada Allah. Adam, wa asa Adam rabbahu. Ini kalimat bisa berbahaya, bisa merusak keimanan kita. Ya. Ulama-ulama menulis di dalam kitab-kitab mereka menghina para nabi, merusak kehormatan para nabi, itu jatuhnya bisa murtad. Bahkan ditulis 2 kitab, di antaranya Imam As-Subki menulis kitab As-Saiful Maslul liman sabbar Rasul. Di situ beliau menjelaskan hukumnya kafir, menghina para nabi, apalagi menghina Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ditulis oleh As-Said Abdullah Al-Ghumari berjudul Saiful Battar liman sabban Nabi Al-Mukhtar, juga membahas tentang hukum-hukum menghina para nabi, terlebih khusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas maksudnya apa? Ini kan ada di dalam Al-Qur'an. Wa asa Adamu rabbahu. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya adalah keadaan jiwa Nabi Adam. Coba dicari maksiat apa yang dilakukan Nabi Adam, tidak ada. Apakah makan itu buah? Itu maksiat? Sedangkan buah itu di surga, bukankah di surga itu tidak ada larangan? Surga itu tidak ada larangan. Kalau ada larangan berarti ada hukum. Sedangkan di surga khamar saja bisa diminum. Bahkan di surga itu ada sungai khamar. Nahrul laban, nahrul asal, nahrul khamar, ar-rahiqul makhtum. Itu adalah khamar tapi tidak memabukkan. Maka di sini yang dimaksud apa? Nabi Adam merasa melakukan dosa. Padahal bukan dosa. Kita artikan wa asa Adamu rabbahu. Nabi Adam bermaksiat kepada Allah. Kita yakin, kita sampaikan kepada orang, masuk ke bab su'ul adab, kurang ajar kepada para nabi. Nah, ini hati-hati. Di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat seperti itu, kita harus hati-hati memahaminya. Ya, harus baca tafsirnya sehingga tidak salah di dalam memahami. Di dalam tafsir dijelaskan di situ bukan artinya Nabi Adam bermaksiat kepada Allah, tapi Nabi Adam merasa melakukan maksiat kepada Allah. Dan itulah sifatnya orang-orang mulia, selalu merasa banyak dosa. Ya, taubatul awam minadz dzunub wa taubatul khawas minal ghaflah. Al-Imam Dzunun Al-Mithri mengatakan taubatnya orang-orang biasa dari dosa. Tapi taubatnya orang-orang khusus seperti para nabi, para rasul, mereka bertobat bukan dari dosa, kelalaian. Ghaflah itu bagi mereka adalah satu dosa. Bahkan tidak perlu terlalu jauh, para nabi terlalu tinggi. Sekelas sufi bukan nabi, bukan rasul, tapi dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bernama Al-Imam Sahal At-Tustari. Dinukilkan di dalam kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani yang lahir pada tahun 330 Hijriah, 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Beliau lahir pada tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Di dalam kitab Hilya, Sahal Tustari mengatakan apa? Laisa syai'un akbah. Tidak ada sesuatu yang lebih buruk dari min nisyani hadzal rabb, daripada melupakan Allah. Lalai dalam zikir, beliau merasa itu suatu dosa. Lalai dalam zikir merasa suatu dosa. Bagi mereka, kalau bagi kita tidak. Makanya di dalam Al-Qur'an itu kan dikatakan, siapa yang berpaling an zikri, dari zikir kepadaku, maka dia dapat apa? Ma'isyatan dongka.
kehidupan yang sempit. Dan di wa nahsyuru, kami akan himpun dia yaumal qiyamati a'ma, dalam keadaan buta. Ini zikir yang dimaksud apa? Banyak di dalam Al-Quran. Bukan hanya zikir yang kita baca. Ternyata pendapat ulama yang paling kuat, makna zikir di situ bukan zikir yang sebagaimana kita pahami, mengingat Allah. Karena orang yang tidak berzikir kan tidak berdosa. Zikir sunnah, bukan wajib. Berarti zikir apa? Sehingga dapat ukubah, dapat sanksi di yaumul qiyamah. Matanya buta, hidup di dunia kehidupan susah. Yang dimaksud zikir di situ salat. Wa aqimis sholata li dzikri. Jadi maksud zikir di situ adalah salat wajib. Orang yang tidak salat wajib, maka hidupnya sempit, hari kiamat matanya buta. Itu yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala. Ini itu contoh-contoh ayat-ayat yang perlu penafsiran yang ditafsirkan yang para ulama-ulama seperti Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Bagawi, Al-Imam Qurtubi, Al-Imam Suyuti dan ulama-ulama ahli tafsir lainnya. Jadi kelebihan Nabi Muhammad SAW yang keempat tadi, ya, yang pertama tadi u'titu jawami al-kalim, saya diberikan apa? Jawami al-kalim. Yang kedua nusirtu birru'bi, saya diberikan pertolongan oleh Allah dengan rasa takut yang Allah letakkan ke dalam hati para musuh. Dan yang ketiga uhillat lil ghanaim, dihalalkan bagiku harta-harta rampasan perang. Nabi beradab kepada para nabi. Nabi tidak menyebut nama nabi tersebut. Nabi hanya mengatakan ghaza nabiyyun minal anbiya fajama'al ghanaim faja'at narun litakulaha. Ada nabi-nabi terdahulu ketika selesai perang dia kumpulkan harta rampasan perang tersebut. Sudah dikumpulkan mau diambil, ternyata Allah kirim api membakar seluruh harta rampasan perang tersebut. Artinya dilarang mereka, para nabi-nabi terdahulu, mengambil harta rampasan perang. Tapi ketika di zaman Nabi kita Muhammad SAW, Allah halalkan itu kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, ju'ilat li. Yang keempat, ya. Yang pertama jawabul kalim, yang kedua nusirtu birru'bi, yang ketiga uhillatil ghanaim. Yang keempat ju'ilat li ardu masjidan wa tahura. Allah jadikan hamparan bumi ini masjid dan tanahnya suci. Kalau nabi-nabi terdahulu yang mereka hanya bisa beribadah di tempat yang khusus. Kalau nabi mereka sudah diwahyukan membuat tempat ibadah di tempat itu, ibadah di tempat lain tidak sah. Harus datang di tempat nabi tersebut. Tapi kita umat Rasul, dimanapun tempat di hamparan bumi ini, kita bangun masjid, kita bangun musola, kita sholat di mana saja sah. Tidak terkhusus di satu tempat, kecuali tempat-tempat yang tidak baik, tempat sampah, sholat di tempat sampah makruh. Sholat di kandang hewan yang banyak kotoran-kotorannya, sebatas hukumnya makruh. Tapi selebihnya tempat yang suci, tempat yang bersih, maka dibolehkan kita menjadikan tempat tersebut sebagai tempat sholat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan apa? Tanahnya suci, tahura, tayamum. Tayamum menjadi suci untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatayammamu su'idan thayyiban. Di dalam Al-Qur'an bertujulah. Fatayammu artinya bertuju, qasadu. Bertujulah kepada tanah yang suci dan bersih. Bertayamumlah kalian kepada tanah atau debu yang suci dan bersih. Itu khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Nabi katakan ursiltu ilal khalqi kaffah. Saya diutus kepada seluruh makhluk. Kalau nabi-nabi terdahulu diutusnya kepada kaumnya, kepada sukunya. Nabi Isa, Nabi Musa kepada Bani Israel. Nabi Yahya juga demikian, Nabi Zakaria,
Nabi Yahya punya ajaran masih ada sampai sekarang. Jadi yang kita tahu ahlul kitab kan Yahudi, Nasrani. Ternyata ada ahlul kitab ikut Nabi Yahya. Mereka banyak di Irak, pengikut Nabi Yahya. Tapi harus diketahui, seandainya benar-benar mereka mengikuti itu ajaran Nabi Yahya, Nabi Musa, Nabi Isa, di zaman sekarang semuanya batal karena ada Nabi Muhammad. Semuanya batal. Nabi Muhammad hadir, semua agama para nabi terhapus, mansukh. Liyuzhirahu ala dini kullihi. Dihapus seluruh agama-agama para nabi terdahulu. Bahkan Nabi katakan ketika ada sahabat yang pergi ke Syam, dia melihat ada pendeta Yahudi mengamalkan kitab asli Taurat, bukan kitab Taurat yang sudah didistorsi. Kitab yang masih original, masih asli. Dia amalkan kitab itu. Dan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapa? Nabi Musa. Kemudian saya melihat ada pendeta Nasrani, dia mengikuti kitab Injil yang asli. Dan dia beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya, Nabi Isa. Bagaimana ya Rasulullah hukumnya mereka? Ini ditanya langsung di hadapan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Walladhi nafsi biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahud wan Nasara thumma yamut walam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah seorang pun dari umat ini, baik dia Yahudi ataupun Nasara, kemudian dia mati tidak beriman dengan ajaran Islam yang aku bawa, maka dia penghuni neraka, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi itu pernyataan Rasul. Dan ini hadis sahih riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi katakan di hadapan para sahabat, seandainya Nabi Musa hidup, dan seandainya Nabi Isa hidup, maka mereka akan memeluk agamaku. Mereka akan mengikutiku dan mereka akan menjadi umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa masih diberikan waktu sampai nanti beriman. Dia menikah menggunakan syariat Islam karena berada di bawah khilafah Imam Mahdi. Dia mengikuti solatnya umat Islam karena menjadi makmumnya Imam Mahdi. Dia tidak berani menjadi imam. Karena dia tahu saya juga umat, walaupun gelar saya Nabi, sedangkan engkau Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW, membawa agama kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nazala Isa bin Maryam musaddiqan bi Muhammadin wa ala millatihi. Nabi Isa turun ke dunia ini, tujuannya yang paling utama bukan hanya membunuh Dajjal, tapi tujuan utamanya adalah membenarkan, mengimankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga membenarkan agama Islam. Itu tujuan Nabi Isa. Makanya orang-orang Nasrani semuanya masuk ke dalam agama Islam. Orang Nasrani di zaman itu semuanya masuk ke dalam agama Islam. Kan Nabi isyaratkan yaksirus salib. Yaksiru as-salib. Nabi Isa turun ke dunia menghancurkan salib. Ini bahasa kinayah atau majazi, bukan hakiki. Bisa diartikan majazi dan kinayah. Sebagian ulama hadis mengartikan secara hakiki, secara letterlock, secara bahasa, secara makna kamus. Tapi makna lainnya itu Nabi Isa datang ke setiap gereja, karena salib itu paling banyak ada di gereja-gereja. Nabi Isa datang ke gereja dan Nabi Isa berdakwah, ceramah, memberikan nasihat kepada kaum Nasrani bahwa saya bukan Tuhan. Dibenarkan keyakinan tersebut, maka semuanya masuk Islam. Setelah itu dihancurkan itu salib. Yang tersisa Yahudi. Yahudi tidak bisa beriman. Kenapa? Karena mereka mengikuti Ad-Dajjal. Nasrani semuanya masuk Islam. Ketika Nabi Isa menyampaikan dakwah, meluruskan pemahaman yang benar. Nah, ini istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah utus Nabi Muhammad kepada seluruh manusia. Bahkan saya baca di kitab Fathul Ali,
yang mengumpulkan perdebatan atau khilafiyah antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Romli. Ibnu Hajar Al-Haytami tidak salah yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu diutus bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada bangsa jin, Tsaqalain. Ini kesepakatan. Nabi Muhammad diutus kepada manusia dan bangsa jin. Namun Imam Romli mengatakan sebatas itu saja. Ibnu Hajar menambahkan, tidak hanya sampai di situ. Rasulullah juga diutus kepada siapa? Kepada pohon-pohon, kepada bebatuan, kepada malaikat, kepada alam semesta. Semuanya itu adalah umat Nabi Muhammad. Mereka sudah bersyahadat, tapi dengan bahasa mereka. Batu kerikil di tangan Nabi. Nabi memegang batu kerikil itu, dia bertasbih. Isyarat kalimatnya apa? Ada syahadat terlebih dahulu sebelum tasbih. Ikan-ikan di lautan diteliti oleh para ilmuwan, ketika dia bernapas di dalam lautan, itu ternyata ada bahasa di situ yang memuji Allah. Bahasa yang menyebutkan bahwa hewan-hewan bahkan tumbuh-tumbuhan itu mereka mengeluarkan suara-suara zikir. Yusabbihu lillahi ma fis samawati. Bertasbih apa yang ada di langit ataupun yang di bumi. Kata apa itu apa? Li ghairil aqil. Apa itu yang tidak berakal? Kalau siapa berakal? Apa itu tidak berakal? Apa ini buku? Apa ini meja? Apa ini batu? Tidak berakal. Kalau siapa ini manusia berakal. Artinya apa? Semua benda zikir kepada Allah. Dan zikir itu diterima harus bersyahadat kepada Allah dan Nabi Muhammad. Baru bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jin, malaikat, seluruh makhluk yang ada, semuanya itu adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Wa ma arsalnaka illa kafatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau terkecuali kami utus kepada seluruh alam semesta. Masya Allah. Sumiyal alam masih wallah, dinamakan alam semesta, segala sesuatu selain Allah dinamakan alam semesta. Berarti alam semesta adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Nabi katakan yang keenam, khutima bi an-nabiyun. Adanya saya menjadi penutup para nabi. Jadi kita harus yakini tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hadir sebagai penutup para nabi, pengakhir para nabi. Maknanya apa? Wahyu sudah terputus. Karena ada nabi yang masih diyakini hidup sampai zaman sekarang ya, seperti Nabi Isa, seperti Nabi Khidir, dan ada nabi lain, beberapa nabi juga diyakini masih hidup. Tapi syariat sudah tidak ada. Wahyu sudah terputus. Wahyu itu terputus di masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi penutup seluruh para nabi. Bisa dibaca khatamun nabiyyin, artinya apa? Penutup para nabi. Bisa dibaca khatmun nabiyyin, stempelnya para nabi. Maknanya stempel apa? Semua para nabi ini kalau mau diterima dia punya risalah, diterima dakwanya, diterima keimanannya, dia harus mendapat stempel keimanan dari Nabi Muhammad. Dia harus beriman kepada Nabi Muhammad, harus dapat izin dari Nabi Muhammad, baru Allah Ta'ala bisa terima kemuliaan mereka, keimanan mereka, dakwanya mereka. Disebut khatmun nabiyyin, stempelnya para nabi. Dan juga bisa dibaca khatimun nabiyyin, cincinnya para nabi. Jadi bisa dibaca khatamun nabiyyin, khatmun nabiyyin, khatimun nabiyyin. Kalau cincinnya para nabi itu diibaratkan semua cincin punya mata cincin. Ini batu bacan, bacan doko. Dia cincin yang keliling ini adalah para nabi, tapi mata cincinnya itu adalah Nabi Muhammad. Makanya disebut apa? Khatimun nabiyyin. Yang indahnya mana? Matanya atau cincinnya? Matanya itu Nabi Muhammad. Fassuhu Sayyiduna Muhammad. Mata cincinnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.